Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali bersama saya dalam edisi Verbum Domini, Sabtu 8 Januari 2022. Sebelum kita masuk dalam permenungan, marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian, bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dengan dia dan mendengarkannya, sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacita itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, kita telah mendengar bersama bacaan Injil pada hari ini yang mengisahkan tentang kesaksian Yohanes tentang Yesus. Dalam Injil dikisahkan bahwa Yesus melakukan aktivitas yang sama yang juga dilakukan oleh Yohanes, yakni pembaptisan. Ketika para murid Yohanes melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, mereka melaporkan dia kepada Yohanes, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Mereka merasa terganggu karena seolah-olah Yesus dalam tanda kutip mencuri domba di ladang pelayanan mereka. Di sini para murid Yohanes belum mengenal Yesus. Mereka hanya mendengar tentang Yesus dari kesaksian Yohanes. Mereka juga belum mengerti apa tujuan Yohanes mewartakan kerajaan Allah dan membaptis orang-orang yang percaya akan pewartaannya. Karena para murid belum mengenal Yesus, maka Yohanes memberi kesaksian lagi tentang Yesus kepada mereka. "Aku bukanlah Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, kesaksian Yohanes tentang Yesus kepada para muridnya merupakan ungkapan kerendahan hatinya. Ia memberi kesaksian yang benar sesuai dengan maksud dan tujuan ia dilahirkan. Dalam nyanyian pujiannya, Zakaria mengagumi anaknya Yohanes, "Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." Dalam nyanyian pujian ini, sudah sangat jelas tugas dan misi Yohanes, bahwa dia datang untuk mendahului Tuhan dan mempersiapkan jalan baginya, sehingga ia mengatakan bahwa dia bukanlah Mesias yang dinanti-nantikan umat Yahudi. Yohanes sadar akan posisinya di hadapan Tuhan. Ia sadar bahwa dirinya hanyalah alat
untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus dan membawa orang sebanyak mungkin datang kepada Yesus. Sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus, kisah Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang kerendahan hati. Kerendahan hati bukan berarti kita merendahkan diri. Rendah hati artinya kita menyadari serta mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan mampu meraih keberhasilan. Segala sesuatu yang kita peroleh hanyalah kasih karunia-Nya, bukan semata-mata karena kekuatan kita. Kerendahan hati juga berarti bahwa kita mengakui kelemahan kita, serta mengakui kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Yeremia menuliskan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang selalu mengandalkan kekuatan Tuhan dan yang tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Yohanes telah menunjukkan kepada kita seberapa arti rendah hati terhadap Tuhan dan sesama. Pada hari ini, ia mengungkapkan bukti kerendahan hatinya di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ia harus makin besar dan aku harus makin kecil." Menjadi kecil berarti mau menyangkal diri dan membiarkan Allah mengambil alih hidup kita sepenuhnya. Dalam Injil Yohanes, Yesus berkata, "Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Yesus telah memberikan contoh kepada kita bagaimana kita bersikap rendah hati. Ia adalah Allah yang telah merendahkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Kerendahan hatinya dibuktikan melalui ketaatannya yang membawa pada kematian di atas kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, marilah kita saling membangun sikap kerendahan hati terhadap satu sama lain, agar Allah berkenan diam dan tinggal di dalam diri kita, sehingga kita pantas disebut sebagai anak-anak Allah. Semoga. Amin.